Oke, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman. Kembali jumpa lagi dengan saya. Ya, sebelum saya masuk di dalam apa yang saya bagikan siang hari ini, berita yang terkini, ya, berita yang terbaru, yang viral, coba apa? Oh, bunuh diri. Oh, Tuhan Yesus segera datang. Ada lagi yang paling baru yang kemarin hari apa ya? Hari Jumat kalau nggak salah, Jumat antara Kamis dan Jumat. Kenapa? Oh, BK. Waduh, beritanya kok memorandum. Oke, yang paling viral itu yang terakhir ya, yang terakhir kemarin adalah tentang ini. Wah, kok bunuh diri semua ini. Arahnya kok ke sana semua. Yang terakhir itu yang saya perhatikan story-nya. Story-nya itu saya memperhatikan satu persatu. Ada yang marah-marah di story juga, jengkel gitu. Apa? Iya, sepak bola antara Indonesia dan oh biasa aja. Saya lihat beberapa teman saya maksudnya dan jemaat. Saya melihat marah-marah, waduh saya juga marah. Tapi kan saya ini orangnya praktis, jadi kalau nonton sepak bola pasti saya lihat rekamannya aja pas ngegol itu bagi saya luar biasa. Tapi kalau bagi suami saya, dia harus melihat dari awal gitu loh. Kalau saya nggak perlu gitu loh. Nah itu yang terakhir. Kalau yang sebelumnya, yang lagi viral, selain bunuh diri kemarin Wiwi sempat sharing di Kersel. Oh iya, betul. Kasus di Gorontalo. Siapa yang sudah melihat videonya? Angkat kaki. Ya, termasuk saya juga melihat. Soalnya pas scroll kan mesti keluar terus ya gitu. Itu. Dan yang hari-hari ini yang juga tidak kalah viralnya ya. Saya melihat juga ini sesuatu yang menurut saya sesuatu yang perlu kita cermati. Yang pertama itu adalah kasus bunuh diri ya, yang dilakukan oleh mahasiswi salah satu universitas, saya nggak menyebutkan nanti dikirain promosi gitu. Jadi salah satu universitas mahasiswi dan kasusnya itu diduga tentang asmara. Waduh, asmara. Yang kedua itu mahasiswa salah satu universitas juga di Surabaya. Dan kalau nggak salah tadi malam Pastor Hari juga sempat sharing ya di lansia itu, karena kebetulan orang tua dari anak ini adalah temannya Pastor Hari, ya kenal lah kayak gitu. Kalau nggak salah karena bullying atau apa kayak gitu loh. Pokoknya tentang ada masalah lah tentang di seputar kampus. Dan yang terakhir yang kemarin saya juga sempat sharing di Kersel adalah yang mungkin beberapa di antara kita juga belum mendengar ya. Kasus ternyata siswi SMP bukan SMA. Siswi SMP di Pasuruan. Jadi ceritanya itu dia tuh kenal dengan salah seorang teman, terus ada janjian kurang lebih, saya juga bingung janjian ini jam 11 malam gitu loh. Dan ternyata di dalam pertemuan itu menghasilkan sesuatu yang akhirnya membuat dia itu terpuruk, yaitu dia dengan waktu dia pertemuannya dengan seorang pria ini, siswi ini, akhirnya dia tuh diperkosa, terus mungkin dia bingung, stres, waktu dia pulang ke rumah itu sempat jadi kayak diem gitu untuk beberapa waktu, tapi akhirnya dia sempat menceritakan kepada kakaknya dan orang tuanya dengan versi yang agak berbeda katanya. Menurut berita ya, saya melihat di berita. Nah ternyata setelah dia menceritakan mungkin itu membuat dia lebih baik lagi gitu loh. Ternyata tidak, ternyata setelah itu sempat dia marah-marah dan akhirnya memang sempat dibawa ke kayak berobat gitu loh, berobat lah. Dan setelah 3 minggu atau berapa dibawa pulang lagi itu dia belum pulih, jadi lebih parah lagi sampai akhirnya itu harus masuk rumah sakit jiwa.
karena tekanan itu. Nah, mencermati apa yang ada di sekitar kita, siang hari ini saya memberikan satu tema. Teng-teng, ditayangkan. Kenapa komunitas itu penting gitu loh. Nah, saya ada 5 poin sih di sini, saya ada 5 poin. Tapi nanti ada satu poin-poin di mana ada beberapa poin itu yang menurut saya itu hari-hari ini penting buat kita. Katakan amin. Amin. Poin yang pertama bisa ditayangkan. Nah, poin yang pertama 5 hal yang penting di dalam sebuah gereja. Itu adalah yang pertama itu ibadah. Kemudian yang kedua itu persekutuan. Yang ketiga pemuritan. Keempat pelayanan dan kelima misi. Saya nanti akan menjelaskan satu-satu, tetapi ada hal yang menurut saya beberapa poin di sini penting untuk kita ketahui. Mencermati apa yang hari-hari ini sedang terjadi di sekitar kita. Dan harapan saya, tujuan saya, salah satunya siang hari ini menyampaikan bahwa komunitas itu kenapa kok saya diberikan judul di sini, kenapa komunitas itu penting, nanti kita akan melihat di dalamnya. Kita akan masuk di dalam poin-poin satu persatu. Yang pertama adalah ibadah. Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Saya minta maaf sebelumnya karena siang hari ini saya ada beberapa ayat yang agak banyak. Memang saya sengaja supaya kita tuh memahami. Jadi betapa poin-poin yang ada itu bukan kayak seolah-olah kayak kita buat-buat gitu, enggak. Tetapi memang kebenaran Alkitab itu ini yang penting kita ketahui. Yang pertama adalah Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini, itu adalah di situ dikatakan bagaimana jemaat mula-mula itu terbentuk. Jadi ada satu perikop kalau enggak salah mulai ayat 41 sampai 50 berapa gitu, itu nanti teman-teman bisa baca ya. Dan itu sangat luar biasa. Ini ayat yang pertama yaitu dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi ternyata kita itu juga Alkitabiah ya, kalau ngumpul tuh pasti ada makanan gitu. Nah, poin yang pertama itu adalah ibadah. Ibadah ini yang dimaksud di sini adalah secara komunal atau komunitas. Beberapa waktu yang lalu waktu kita terjadi pandemi ya, ada ibadah juga, tapi secara online karena situasi yang ada. Tetapi di sini yang dimaksud adalah ibadah secara komunal, bersama-sama. Mungkin kita ada beberapa orang yang setelah pandemi berkata bahwa, loh aku tetap ibadah kok Kak di rumah gitu loh. Ibadah dengan siapa gitu loh, ya nonton gitu loh. Kalau menurut saya kalau kita lihat YouTube itu menurut saya kalau situasinya sekarang sudah enggak apa-apa, yaitu kita kan menonton ibadah, bukan beribadah. Karena ibadah itu yang dimaksud di sini adalah secara komunal, bersama-sama gitu loh. Nah, enggak bisa dipungkiri pada waktu kita itu beribadah di rumah itu saya juga gitu. Apa juga gitunya itu? Kadang sambil ngopi, sambil makan. Terus kedua kadang-kadang maaf ngomong, katok pendekan. Pakai baju tidur. Wes pokoknya kan melok firman, pokoknya saya juga ikut menyembah. Tuhan kan memperhatikan hati gitu loh. Betul. Enggak keliru. Tapi setelah pandemi ini selesai, penting sekali kita melakukan ibadah secara komunal. Menurut teman-teman, Bapak Ibu, penting enggak ibadah secara komunal? Yang penting angkat tangan. Yang enggak penting angkat kaki. Penting. Nah, unsur dari ibadah Kristen secara komunal itu apa sih? Ada khotbah, ada firman Tuhan, ada pujian, doa bersama dan juga persembahan. Ayat Ibrani 10 ayat 25. Di sini dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang.
Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tadi katanya Pak Jimmy, Tuhan mau datang. Waduh, Denny. Nah, di sini dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang gitu loh. Tetapi marilah kita saling menasihati dikatakan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, betapa pentingnya ibadah ini menurut saya, ada beberapa orang yang gini, nanti kita akan belajar tuh lebih dan lebih lagi ya, ini mulai poin pertama, kedua, dan ketiga. Ada beberapa orang yang merasa bahwa, yang penting aku ibadah, jadi aku mau ke gereja A, gereja B, kan sama aja sih Mbak Sugi. Ya wis podo ae, sama aja. Tapi nanti kita akan melihat betapa pentingnya, kalau enggak salah tadi pagi ya khotbahnya, bagaimana kita penting tertanam di salah satu gereja dari Ibu Lis. Nanti teman-teman bisa dengerin untuk yang ibadah pagi. Nah, betapa pentingnya ibadah ini bagi setiap kita gitu loh. Jadi firman Tuhan ini mencatat secara Alkitab bahwa ibadah itu penting, pertemuan itu penting. Kenapa? Karena dikatakan jangan menjauhkan diri dari ibadah pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Dan firman Tuhan, Alkitab sendiri mencatat bahwa di situ dikatakan mereka itu sehati bertekun. Ada kata bertekun, berarti kalau ada kata bertekun itu sesuatu yang dilakukan berulang-ulang kan, berulang-ulang bertekun. Nah, poin yang kedua tentang 5 hal yang penting di dalam sebuah gereja. Yang kedua adalah persekutuan. Apa ini persekutuan? Yaitu adalah orang-orang yang telah percaya kepada Kristus dan dibaptis. Tadi malam Jumat malam di carousel saya itu yang sharing luar biasa. Nun jauh dari sana berbicara tentang sharingnya itu sangat luar biasa, saya sangat diberkati. Yaitu orang-orang yang telah percaya, persekutuan itu apa? Di sini dikatakan orang-orang yang telah percaya kepada Kristus dan dibaptis. Jadi baptisan itu yang pertama adalah tanda kelahiran baru, dan kedua adalah tanda kalau secara universal itu kita masuk di dalam tubuh Kristus. Gereja secara universal itu adalah tandanya dibaptis. Di sini dikatakan orang-orang yang telah percaya kepada Kristus dan dibaptis dan dipersatukan dalam sebuah ikatan yang akrab dan bersahabat. Ada persekutuan, ada hubungan lebih erat lagi satu dengan lainnya. Contohnya kalau di sini tadi yang pertama kan ibadah. Ibadah itu mungkin bisa sambil lalu ya. Orang kan datang ibadah. Semua orang mungkin beribadah gitu loh, tapi enggak semua orang masuk di dalam satu persekutuan. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi kalau ibadah itu mungkin istilahnya cuma datang, kita berdoa, menyembah. Tetapi di dalam persekutuan ini kita itu ada hubungan yang lebih lagi. Di sini dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Jadi ada berbagi kasih, sharing. Ibrani 10 ayat yang ke-24. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Di dalam persekutuan ini ada yang namanya kita memperhatikan dan mendorong. Di dalamnya ada memperhatikan dan mendorong. Nah, beberapa orang tadi pagi sempat ngobrol dengan suami saya ya. Kalau orangnya introvert gimana? Jadi introvert ya. Orangnya introvert, nggak suka ngumpul gitu gimana? Nah, istilahnya tuh Tuhan itu menyediakan gereja dengan hal-hal yang ada di dalamnya itu untuk membawa pertumbuhan, sarana pertumbuhan untuk iman kita. Nah kalau kita itu enggak mengambil di dalamnya, ya pertanyaannya bukan boleh atau tidak boleh, tetapi
kita mendapatkan keuntungan atau tidak di dalamnya. Kenapa? Seperti ya contohnya aja yang paling gampang ya. Kalau orang tua kita menyediakan di kulkas itu ada buah, ada susu, ada roti dan sebagainya yang bagi orang tua kita itu ini loh, kamu habis makan ini minum susu, ada vitamin juga dan sebagainya. Tapi ada orang-orang tertentu yang aku ini enggak suka buah, aku ini enggak suka sayur, enggak suka minum vitamin dan sebagainya. Ya kita nggak bisa menyalahkan orang tua kita gitu loh. Artinya apa? Karena itu pilihan kita. Tetapi betapa pentingnya tentang persekutuan ini yang Tuhan itu sediakan sebagai gereja. Yaitu di sini dikatakan memperhatikan supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan pekerjaan baik. Begitu pentingnya persekutuan ya. Kalau nanti beberapa teman-teman di antara kita kan sudah banyak tergabung di dalam Kersel gitu loh. Kita akan merasakan bagaimana ketika kita mengalami masalah di dalam kehidupan kita ada orang-orang yang minimal banyak berdoa untuk kita. Amin. Kenapa? Karena kita bisa sharing. Waktu di kelompok yang lebih kecil, yang tadinya itu awalnya ibadah tetapi ini skupnya lebih kecil lagi, itu di sini kita bisa saling sharing. Terus kedua ada yang lagi lebih bisa barter. Barter apa? Coba. Barter apa? Pekerjaan. Anak lowongan ta gitu. Anak lowongan ta. Terus kamu punya apa? Aku punya apa? Yuk kita join kayak gitu ya. Nah, artinya di sini tuh ada sesuatu yang memang istilahnya bukan hanya secara bukan formalitas ya, bukan cuma absensi lah kita ibadah aja yang pertama tadi. Tetapi di dalam persekutuan ini memang ada satu hubungan yang lebih lagi kadang-kadang ya. Kalau kita itu satu hubungan itu kadang-kadang kan kita ini nggak seneng juga ya, sesuatu yang formal, sesuatu yang istilahnya itu kalau ibadah memang nggak bisa ya cengengesan, ibadah kan memang ada liturginya gitu secara komunal itu. Tetapi di dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil seperti sel dan kelompok-kelompok lain kecil lainnya persekutuan itu, di sini kan kita itu bisa ketawa-ketawa kan, ketawanya lepas gitu. Kalau nggak bisa dibayangkan kalau ibadah kita itu terima kasih Pastor Joshua. Tahu aja kalau saya haus. Nah, kalau di ibadah umum kita kan nggak bisa ya tiba-tiba ngakak gitu ya. Terus bikin joke yang jadinya ketawa semua gitu, kan nggak mungkin gitu loh. Tetapi di dalam persekutuan ini sesuatu yang akrab punya tujuan, nah, jangan lupa punya tujuan, bukan tanpa tujuan. Karena banyak perkumpulan juga punya tujuan masing-masing. Kita ini di dalam persekutuan itu juga kumpulan, tapi punya tujuan. Sama orang-orang di pasar juga kumpulan, punya tujuan. Tujuannya apa? Berjualan, dapat untung gitu loh. Terus di sekolah juga kumpulan. Orang-orang yang apa? Oh, menimba ilmu, mencari ilmu. Nah, persekutuan ini juga memiliki tujuan atau bisa dikatakan kelompok yang lebih kecil lagi, Kersel gitu. Punya tujuan yaitu apa? Keakraban. Kalau biasanya di ibadah cuma ngelirik gini, tapi di sel ini kita bisa kenal lebih lah. Oh, tiba arek iki yo lek cerita iku luar biasa gitu. Arek iki ternyata yo doyan makan gitu. Waduh, gawat. Arek iki yo nek makan wakeh gitu. Nah, di sini tuh kita tuh belajar terbuka dan menjadi otentik. Maksudnya real diri kita ini loh. Yang kalau di ibadah mungkin jaim ya duduk aja diatur. Kalau sudah di persekutuan di kelompok yang lebih kecil lagi itu kita tuh bisa ngomongnya waduh bisa ketawanya dan sampai kadang-kadang bisa lupa waktu. Nah, betapa pentingnya persekutuan ini disediakan bagi gereja yaitu untuk apa di sini dikatakan bahwa untuk memperhatikan supaya saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Yang ketiga itu adalah pemuridan ya. Ini Kisah Para Rasul 2 ayat 42a. Di situ dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan.
1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan kamu telah meninggalkan teladan dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Lah pemuritan ini apa lagi? Kalau yang pertama tadi ibadah, yang kedua persekutuan, yang ketiga ini pemuritan. Pemuritan itu di beberapa gereja bisa berbagai bentuk ya. Kalau di dalam gereja kita itu lebih lagi mungkin pemuritannya bisa dilakukan di dalam sel gitu loh. Tapi metode pertumbuhan jemaat di masing-masing gereja kan punya cara masing-masing. Nah, pemuritan ini melebihi dari persekutuan. Lah kalau persekutuan tadi sudah masuk ya, sudah kita mengenal dengan otentik. Maksudnya benar-benar otentik kita ini gimana gitu, kita kan dikenal lebih lagi toh. Nah, di dalam pemuritan ini itu kita dibawa semakin dewasa secara rohani, belajar lebih dalam tentang iman dan kebenaran firman Tuhan yang akan dipersiapkan untuk melayani, menjadi teladan dan menjadi saksi. Nah, penting sekali masuk di dalam pemuritan. Lah, kadang kapan kita itu masuk di dalam pemuritan? Mungkin tanya, loh Kak, terus kapan pemuritannya? Nah, pemuritan itu bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung, dalam arti bisa berupa beberapa gereja ada kelas-kelas tertentu untuk pemuritan. Tetapi yang saya maksud di sini adalah pemuritan itu bagaimana di dalam persekutuan kelompok yang lebih kecil ini tuh kita dibentuk. Teman-teman, saya percaya ketika kita itu baru kenal seseorang ya, itu kayak enggak terjadi apa-apa. Artinya ya maksudnya itu kita itu taunya Pak Jim itu luar biasa ya. Taunya itu Pak Jim itu baik, ruamah gitu loh. Orang Jakarta yang ruamah gitu. Tetapi ketika kita mengenal dia lebih lagi di dalam kelompok yang lebih kecil, oh ternyata kita tahu dia ada pergumulan, dia ada banyak hal di dalam dirinya yang mungkin kita belum tahu selebihnya. Dan di dalam kelompok yang namanya pemuritan ini, namanya juga dimuridkan. Dimuridkan, berarti kan kita itu istilahnya secara rohani itu di training lebih lagi. Kalau saya, bapak saya adalah kepala sekolah, terus kepala sekolah di satu sekolah, terus saya pingin sekolah di sekolah situ, kira-kira saya harus jadi murid apa saya tetap jadi anak aja? Kita harus apa? Masuk menjadi murid. Lah, artinya apa? Mungkin dikatakan, loh Kak, aku ini kan anak Allah. Betul, anak Allah. Orang yang terima Tuhan dikatakan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi di dalam perjalanan iman kita, itu kita ini gak hanya menjadi anak itu pasti gitu loh. Tetapi di dalam pertumbuhan menjadi anak-anak Tuhan itu menyediakan gerejanya untuk membuat kita ini mencapai tujuan yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita. Makanya di dalam pemuritan ini, kalau teman-teman tahu, pada waktu Yesus ada di dunia ini, dia dikatakan dia memuridkan berapa? 12 orang. Dia melakukan pemuritan untuk tujuan gitu loh. Nah, kita baca di dalam sudah ya, mereka bertekun dan pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita dan kamu telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, di dalam pemuritan ini akan terjadi sesuatu yang lebih dalam lagi. Pada waktu, kalau teman-teman ingat di dalam Injil itu pada waktu Yesus ngomong kalau nanti dia akan menderita, menyalami penyalipan. Terus kemudian salah satu muridnya Petrus kan berkata bahwa, kiranya jangan terjadi itu padamu guru gitu. Nah, Petrus ini tidak tahu apa yang dia katakan. Dan saat itu juga Yesus menegur Petrus, nyala iblis gitu. Karena kamu nggak ngerti rencana Tuhan. Nah, di dalam pemuritan ini kita tuh dibentuk lebih lagi. Ada kalanya di dalam komunitas yang namanya pemuritan ini kita mengalami teguran, kita mengalami disiplin, kita mengalami kalau kita kumpul terus gitu ya,
Jangankan kok di dalam komunitas yang namanya gereja. Kadang-kadang kita satu keluarga kumpul terus ya, kadang-kadang ada clash-nya ya. Suami, istri, anak-anak gitu, ada clash-nya. Sama, waktu kita ini berkumpul di dalam satu komunitas, ada kalanya kita nggak cocok satu dengan yang lainnya. Lihat si A ini juengkel nom, blenek gitu loh maksudnya. Dilihat, males aku pokoknya wes gitu dengan karakternya. Nah di sini tuh kita dibentuk untuk apa? Bisa menerima satu dengan yang lainnya, bisa mengalami teguran. Teman-teman, kalau teman-teman tahu ya, maksudnya kita pun, saya pribadi ada di sini Kak Feni, ada Pastor Joshua. Kita tuh di kantor itu ada kalanya juga beda pendapat, betul ya Pastor ya? Beda pendapat sampai pada ya maksudnya beda benar-benar beda pendapat gitu loh. Tetapi apakah perbedaan itu akan memecahkan kita? Tidak kan. Perbedaan itu hanya menjadi satu sarana untuk kita ini terus dipertajam lebih lagi di dalam pelayanan kita. Sama dengan persekutuan, pemuritan, maaf. Sama dengan pemuritan. Ketika kita dimuridkan, kita itu diajar lebih lagi. Untuk apa? Semakin dewasa. Bukan lagi seperti anak-anak yang istilahnya itu cuma, cuma istilahnya begitu-begitu aja. Tetapi ketika saya tuh ada beberapa kakak rohani ya. Waktu saya mengalami pertobatan di persekutuan pelajar itu ada beberapa kakak rohani. Jadi saya mempunyai beberapa kakak rohani, tetapi ada satu kakak rohani yang menurut saya itu sangat istilahnya kalau bagi saya pribadi itu kalau orang Jawa ngomong itu jangget. Artinya itu berkesan. Kenapa kok dia berkesan gitu loh? Karena dia pernah menegur saya secara pribadi. Dan waktu saya mengalami itu, sejujurnya, hari saya ditegur itu saya enggak suka. Saya enggak suka dan sempat ya istilahnya itu namanya dulu masih pelajar ya, gondok gitu. Dan saya merasa pemimpin rohani kok kayak gini. Saya waktu itu sempat agak mogok dan karena dia ada ya maksudnya memberi masukan ke saya ada beberapa hal yang dievaluasi dan saya merasa tidak suka gitu loh. Dan saya merasa tidak seperti itu gitu loh. Tetapi selang beberapa waktu setelah saya bertumbuh, saya semakin bukan semakin dewasa secara umur ya, maksudnya semakin tua. Saya tuh menyadari kok bagi saya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa kok saya bisa sakit hati dengan dia? Gitu loh. Karena sebetulnya apa yang dia katakan itu adalah benar. Makanya saya bisa sakit hati. Kalau orang yang selalu membuat kita happy itu kan kita enggak apa-apa. Tapi saya tahu kenapa kok waktu itu saya sakit hati. Karena apa yang dikatakan itu benar. Dan hari di mana saya mengalami itu saya ingat sampai hari ini. Orang itu adalah orang yang sangat luar biasa bagi saya. Terakhir saya dengar dia ngalamin stroke dan karena stroke-nya itu dia ini jadi kayak lupa itu Iya, amnesia. Dia mengembalakan satu jemaat di Bogor gitu. Nah itu ya saya cukup sedih karena itu penyakit ya gitu. Tapi bagi saya itu sangat luar biasa. Karena dia mengorbankan waktunya untuk antar jemput saya waktu pemuritan itu. Dan dia pernah menegur saya secara pribadi dan saya melihat itu dia adalah seorang yang sangat luar biasa gitu loh. Dan saya ingat, nah teman-teman Bapak Ibu, saya mau katakan pada waktu kita dimuridkan itu enggak enak. Karena di dalam pemuritan itu juga harus ada penundukan diri. Ada penundukan diri di dalamnya. Memang kita tuh namanya penundukan diri itu enggak gampang ya. Maksudnya kita tunduk pada seseorang yang mungkin kalau di gereja ini secara usia sejujurnya saya sama Pastor Joshua ini jauh gitu loh. Generasi kita juga jauh banget. Tetapi saya tahu Pastor Joshua di sini adalah pastor. Jadi di dalam segala keterbatasan dan kelebihannya, saya harus menghormati beliau gitu loh. Sekalipun mungkin kita bisa berbeda dalam pandangan. Nah di dalam pemuritan ini memang enggak harus yang tua itu memuridkan yang muda.
Karena di dalam komunitas yang namanya gereja atau persekutuan itu kan ada yang lebih muda, tetapi secara iman dan pengalaman dia lebih, istilahnya itu lebih lama dan dia diberikan mandat atau otoritas oleh gereja ya. Jadi di situ kadang-kadang kita nggak mudah kan untuk tunduk. Saya masih ingat pada waktu saya pertama kali full timer di tempat ini, itu belum menikah ya. Terus kemudian kalau nggak salah umur 27. Dan ada jemaat-jemaat yang senior yang sekolah Alkitab juga, kayak gitu loh. Jadi waktu itu kan karena kita ini full timer, jadi kita memimpin doa. Ya kita ada sharing, sebelum doa itu ada sharing. Saya masih ingat pada waktu itu jemaat ini seperti waktu saya sharing itu kayak gimana gitu loh, maksudnya, "Duh, sopo sih kamu nih, si arek cilik," kayak gitu. Saya kroso ya maksud itu, karena lihat mukanya kan di dalam pertemuan doa itu. Saya merasa seperti itu dan itu membuat saya down gitu loh. Tetapi saya ingat ada satu ayat firman Tuhan katakan, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan." Jadi orang-orang yang lebih tua itu hanya satu sih melihat kita yang muda itu. Bisa nggak jadi teladan itu. Karena kadang-kadang ada yang orang lebih tua nggak jadi teladan. Nah yang berikutnya, yang keempat, yaitu pelayanan. Apa ini pelayanan? Kisah Para Rasul 2 ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Pelayanan ini adalah satu kesadaran diri karena ucapan syukur kepada Tuhan dengan karunia dan talenta yang Tuhan percayakan untuk kepentingan kerajaan Allah. Pelayanan ini pun juga bermacam-macam ya. Kalau nanti di gereja ini ada yang melayani singer dan sebagainya. Pelayanan ini seperti itu. Nah setelah kita dimuridkan, kita didewasakan di dalam kelompok-kelompok ini yang membuat kita, oh ya kita mengerti. Pelayanan itu bukan satu tuntutan, tetapi pelayanan itu karena kedewasaan kita sadar bahwa kita ingin mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam bentuk melayani, yaitu apa? Dengan karunia dan talenta yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Nah, saya percaya bahwa ada orang-orang yang istilahnya itu gini, kalau enggak melayani itu rasanya jati dirinya itu hilang. Nah di dalam proses ini adalah satu proses kedewasaan ya. Saya percaya bahwa orang yang mengalami kedewasaan secara rohani, dia tahu ketika dia melayani itu adalah ekspresi syukur dia kepada Tuhan. Amin. Bukan karena disuruh Kak Wiwi, bukan karena disuruh Pastor Joshua, atau kok sungkan aku kok ketemu lagi habis ibadah ditakoki maneh wis gak apa-apa wis pelayanan naik gitu. Atau untuk yang lain supaya kita tuh kayak pelayanan tuh seolah-olah menjadi satu jati diri. Jadi kita tuh kayak lebih tinggi sedikit gitu loh dari jemaat. Jadi pede banget kalau kita melayani. Enggak. Bapak Ibu dan teman-teman, saya mau katakan bahwa pelayanan ini adalah ekspresi kedewasaan kita. Karena kita tahu kita harus mengembalikan itu untuk Tuhan. Amin. Nah, yang terakhir, puji Tuhan yang terakhir. Langsung. Misi, yaitu ini misi penting. Misi itu menjadi saksi di dunia kita, mengerjakan amanat agung Yesus. Tadi ada ibadah, kemudian ada persekutuan, lebih lagi masuk di dalam pemuritan, yang berikutnya pelayanan, dan yang terakhir misi. Orang yang dewasa secara rohani, dia tahu bahwa dia punya misi di dunia ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi di dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
kok nggak podo ya ambek gerejaku, kok tambah suwe tambah sepi gitu. Enggak gitu. Saya percaya bahwa ketika kita bertumbuh di dalam prosesnya Tuhan, gereja juga terus mengalami dinamikanya. Dikatakan di sini bahwa Allah itu dikatakan mereka akan disukai semua orang dan tiap-tiap hari itu Tuhan akan menambahkan. Karena apa? Saya percaya ketika orang percaya itu mulai menjadi saksi, orang di luar sana itu melihat keberadaan diri kita, melihat ekspresi kasih kita. Ekspresi kasih dari mana? Dari Kristus di dalam diri kita. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tujuan dari keberadaan kita di dunia ini selain dilahirkan, sekolah, kuliah, bekerja, sukses, menikah, punya anak dan sebagainya. Kita tuh punya misi, yaitu apa? Supaya setiap orang itu tidak hidup untuk dirinya sendiri. Kalau saya menikah, itu bukan tujuannya cuma semata-mata bahagia, supaya ada temennya tidur gitu. Enggak, supaya kalau perempuan ada yang nanggung hidupnya. Tidak, bukan itu saja. Tetapi di sini dikatakan supaya mereka tidak lagi hidup untuk dirinya, supaya dikatakan telah mati dan dibangkitkan untuk mereka, supaya semua mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tidak lagi hidup. Kalau saya melayani, kalau saya bekerja, kalau saya menikah, itu tujuannya cuma satu, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita, melalui misi hidup kita, menjadi saksi. Kalau kita membangun keluarga, keluarga kita itu menjadi berkat bagi keluarga lain. Kalau kita bekerja, hasil dari pekerjaan kita itu juga sebagian kita berikan kepada pekerjaan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Itulah hal yang terpenting yang ingin saya bagikan kepada kita semua siang hari ini tentang 5 hal yang penting di dalam sebuah gereja. Saya akan menutup dengan salah satu ini ya, salah satu apa? Ya istilahnya kayak quote ya, bukan quote tak sih. Ini seperti satu ungkapan. Kita dapat menilai seseorang dengan melihat dengan siapa dia berteman. Saya masih ingat tadi ada ayat di situ dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kadang-kadang saya punya ini ya, saya punya saudara yang maaf ngomong, ini saya tidak merendahkan satu pekerjaan tertentu karena dia supir gitu ya. Jadi gitu, cara berpikirnya atau istilahnya itu beda dengan mungkin kita yang bekerja di kantor gitu. Nah ini hanya satu ilustrasi, artinya apa? Bagaimana komunitas itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Saya bukan berarti membagikan hal ini terus berkata bahwa kita nggak harus kumpul dengan orang-orang di luar sana, salah. Justru komunitas gereja di mana kita dibangun, di mana kita diperlengkapi, yang akhirnya nanti kita diutus untuk keluar menjangkau jiwa di sana, untuk menjadi saksi bagi Kristus di luar sana, untuk teman-teman dunia kita. Dunia itu enggak harus memang ada kalanya orang jadi misionaris sampai keluar negeri ya. Tapi di sini yang dimaksud dunia itu juga di mana kita berada. Dunia sekuler, kalau kita yang masih kuliah atau sekolah di kampus, di sekolah kita, itu adalah dunia kita. Kita tuh punya misi di dalam dunia kita. Dan biarlah ini menjadi satu hal yang membangkitkan semangat kita. Untuk apa sih? Bahwa keberadaan gereja itu begitu penting untuk memperlengkapi kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari saya mengajak kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, teman-teman yang saya mau bagikan siang hari ini, yang terakhir saya mau katakan bahwa ada firman Tuhan katakan bahwa ladang itu sudah menguning dan siap dituai. Di luar sana ada banyak orang, banyak teman-teman, banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan diri kita.
Di dalam gereja inilah kita diperlengkapi, kita dibentuk untuk kita boleh menjadi saksi. Begitu pentingnya, kenapa komunitas itu begitu penting? Karena dengan siapa bergaul seperti itulah diri kita. Biarlah kita menyadari hal ini dan mempersiapkan diri kita untuk Tuhan pakai lebih lagi. Mari saya mengajak kita mengangkat tangan kita. Tuhan, siang hari ini kami menyerahkan diri kami Tuhan. Kami yang telah ditebus oleh darah Kristus, darah yang mahal, darah anak domba Allah. Kami tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri ya Tuhan. Tetapi kami hidup bagi Tuhan. Kami punya misi di dunia ini untuk keberadaan kami. Sebab itu biarlah siang hari ini kami mengambil satu komitmen di dalam hidup kami. Untuk membangun diri kami lebih lagi. Untuk kami mempersiapkan diri kami lebih lagi. Untuk satu pekerjaan yang besar. Yang Tuhan sediakan bagi setiap kami di dalam dunia kami. Di mana Tuhan menempatkan kami. Biarlah itu menjadi satu bagian yang luar biasa dalam hidup kami. Menyala-nyala bagi Engkau ya Tuhan. Menjadi berkat dan menjadi saksi, menjadi teladan di dalam hidup kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita tetap berdiri dan sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus. Boleh minta tolong Asher untuk bagikan. Dan selagi kita menunggu, mari kita nyanyikan bersama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang fellowship. Ada dua hal yang kita perlu ingat tentang fellowship. Yang pertama adalah bahwa kita adalah anaknya Tuhan. Dan yang kedua adalah kita hidup di dunia ini tidak hidup sendiri. Dan kita sudah belajar bersama-sama bahwa tujuan Yesus datang ke dunia ini. Tujuannya dia untuk mati di atas kayu salib dan bangkit kembali. Itu adalah untuk mengambil kembali anak-anaknya yang terhilang. Membangkitkan kembali anak-anaknya yang telah mati. Supaya kita sekarang bisa punya hidup yang telah direncanakan oleh Tuhan. Dan hari ini kita bersama-sama mengingat kembali dalam perjamuan kudus ini. Akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Atas perbuatannya yang luar biasa. Yang menjadikan kita kembali untuk menjadi anak-anaknya. Amin. Jadi hari ini mari kita angkat roti di tangan kanan kita bersama-sama.
Firman Tuhan mengatakan, pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami mengucap syukur atas tubuhmu yang telah tercapik-capik. Atas tubuhmu yang dipaku di atas kayu salib bagi kami Tuhan. Dan hari ini kami mengingat akan pengorbananmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Mari kita siapkan anggur kita bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami mengucap syukur atas darahmu yang telah tercurah bagi kami Tuhan. Kami percaya bahwa darahmu adalah darah yang menebuskan kami. Kami percaya bahwa darahmu adalah darah yang memulihkan kami, yang menyembuhkan kami Tuhan. Dan yang mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mengingat akan pengorbananmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes Lord. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagi sambil kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Nyanyikan dengan pengucapan Kekudusanmu yang melingkupiku, kasihnya yang mengalir dalam kehidupan. kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir hidupku. Besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas pengorbananmu, kami mengucap syukur atas kebaikanmu, kami mengucap syukur atas berkatmu yang ada dalam kehidupan kami ini Tuhan. Dan Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami mau mengembalikan sebagian dari apa yang telah Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Kami mau untuk menjadi pengelola yang baik. Dan kami mau untuk memberikan penuh dengan sukacita dan pengucapan syukur atas semua yang telah Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk memberikan persembahan, katakan bersama-sama. Amin. Kalian bisa memberikan persembahan melalui di kotak yang ada di depan atau melalui QR Code yang telah disediakan. Yang sudah kasih persembahan, ayo kita sama-sama bangkit berdiri lagi yuk. Kita bernyanyi buat Tuhan kita. Nah, jauh lebih
indah dari emas yang mulia, namamu berharga untukku, jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu melekat di dalam jiwaku. Katakan, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Selalu berada tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Katakan nama Yesus. Berada, katakan namamu. Namamu selalu berada. Sekali lagi namamu Tuhan. Namamu selalu berada tempat pertama. Berikan sorak-sorai Tuhan Allah kita. Haleluya. Oke, hari ini sebelum kita meninggalkan tempat ini ada beberapa pengumuman. Yang pertama, jangan lupa ibadah setiap jam berapa? Jam 11 setiap hari Minggu depan jam 11, jangan terlambat. Yang kedua, kalau ada yang butuh untuk didoakan bisa ke usher di belakang yang melambai-lambaikan tanda-tanda di belakang situ. Oke, nanti kalian datang ke mereka, nanti kita akan mendoakan kalian. Dan yang terakhir, sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita buka dulu ayat hafalannya kita. Boleh dibuka ayat hafalannya? Semoga kita masih ingat semua ya. Ini bolong-bolong ingat semua enggak ini? Jangan-jangan lupa ini. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Boleh dibuka yang full. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Oke, semuanya siap untuk pulang? Mari kita baca doa deklarasi bersama-sama. Dan kita akan pulang. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan, aku mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidupku. Aku mengucap syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau memenuhiku dengan kasih dan sukacita. Kasih karunia dan damai sejahtera-Mu menyertai aku. Berkat-Mu melimpah atasku dan apapun yang aku lakukan menjadi berhasil karena Engkau bersamaku. Biarlah hidupku menjadi kesaksian akan kebesaran-Mu. Ubahkan kami Tuhan dan pakai kami untuk membawa perubahan bagi komunitas kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. God bless you. Sampai ketemu minggu depan. Have a happy Sunday.